Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 51 yang saya hormati, Kepala Wakasek SMP Negeri 51 Bandung yang saya hormati, mohon izin Ibu dan Bapak semua. Saya berdiri di sini, alhamdulillah ya, bukan menggurui tetapi hanya sebagai pemenuhan tugas. Historinya mungkin ya, kenapa saya bisa sekarang sampai berdiri di sini itu karena yang pertama adalah saya itu mewakili guru PJOK SMP Negeri 51 Bandung mengikuti program PKG namanya ya dari BPDP Kemendikbudristek Provinsi Jawa Barat, yaitu program itu adalah program PKG namanya, program pengembangan guru. Nah, mungkin kurang lebihnya saya sudah 3 bulan mengikuti program ini. Nah, ini adalah tugas akhir sebagai pemenuhan syarat kelulusan dari program PKG ini. Yang mudah-mudahan dari dari hasil belajar selama 3 bulan ini bisa diseminasikan di SMP Negeri 51 Bandung. Apa tugas akhirnya itu? Sebetulnya itu ada 3 program. Yang pertama ada pendidikan gerak, yang kedua ada pendidikan kebugaran, yang ketiga ada SEM, namanya itu Sport Education Model. Saya memilih yang SEM, yaitu Sport Education Model. Apa itu Sport Education Model? Adalah salah satu program pembelajaran PJOK untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik. Nah, saya di sini menamakan program SEM itu sebagai Poltra Maji. Ya, Poltra Maji. Apa itu Poltra Maji? Adalah Pekan Olahraga Tradisional 51. Nah, nanti saya bekerja sama dengan pihak kesiswaan dalam merancang program ini. Jadi intinya saya itu harus membuat program yang bermanfaat dan berguna buat sekolah ini seperti itu. Yang selanjutnya, apa yang melatar belakangi saya membuat program ini? Yang pertama adalah peserta didik kita ini saat ini termasuk ke dalam Gen Z, ya Gen Z yaitu generasi yang milenial, generasi yang serba digital seperti itu ya, yang menerima arus informasi itu secara cepat melalui media internet. Kemudian sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur kita. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang leluhur kita ini. Nah, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Kalau dulu mungkin zaman kita dan bapak ibu guru semua, kita tuh main itu di lapangan ya, di lapangan, di buruan lah kalau bahasa Sundanya itu ya, main olahraga tradisional itu sudah biasa. Nah, beda dengan Gen Z sekarang ya. Nah, maka dari itu permainan yang sekarang dimainkan adalah game online kebanyakan ya. PJOK hadir merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembinaan pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Dengan permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi tentunya. Kemudian anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu juga bermain sangat diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran peserta didik. Nah, nanti apa saja olahraga tradisional yang akan dipertandingkan, yaitu ada di Poltra Maji ini ada lari balok, kemudian egrang, bakyak, gasing dan hajar. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ini sudah kita laksanakan ya, pernah kita laksanakan di SMP Negeri 51 tentang Poltra ini, tentang olahraga ini. Cuma mungkin saya itu belum tahu ilmunya, itu apa maksudnya ke dalam pendidikan gerak itu. Setelah mengikuti PKG ini, alhamdulillah ketemu sekarang ternyata yang kita sudah lakukan
menyibukkan waktu itu ternyata masuk ke dalam SEM, yaitu Sport Education Model. Saya membentuk lagi program ini untuk di tahun 2024, mudah-mudahan bisa dilaksanakan lagi nanti. Selanjutnya, apa tujuannya program ini sudah saya sedikit singgung. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, ya, karena ini kita berhubungan juga dengan budaya lokal kita ya, yaitu Sunda. Kemudian melestarikan permainan tradisional atau olahraga tradisional, tentunya ya dengan kita melaksanakan di sekolah ini, kita melestarikannya supaya tidak punah seperti itu ya. Kemudian membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Tentunya itu ya sangat relevan karena ini berhubungan dengan gerak, tentunya kebugaran anak, kesehatan anak juga sangat terbantu ya. Dan selanjutnya yaitu terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, bedanya apa sih bedanya SEM itu dengan pembelajaran olahraga biasa? Nah, nanti kalau di SEM itu, di Sport Education Model itu yang dari pertama panitia, penyelenggara dan pesertanya juga itu semuanya dari peserta didik. Bedanya itu. Jadi guru itu hanya memfasilitasi saja dan menjadi fasilitator saja seperti itu. Itu bedanya ya dengan pembelajaran PJOK di kelas. Nah, capaian yang diharapkannya ada 3, yaitu pengenalan, eksplorasi, dan proyek. Di tahap pengenalan itu ada aktivitas untuk membentuk peserta didik dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Jadi seluruh peserta didik itu bisa terlibat aktif ya, mau itu jadi panitia, mau itu jadi peserta ataupun jadi wasit, juri dan segala macam seperti itu. Yang kedua, yang B itu eksplorasi. Di tahap eksplorasi ini aktivitas peserta didik mencari dan mengolah informasi terkait olahraga tradisional. Ya, tentunya ketika nanti program ini berjalan, peserta didik dapat mengolah informasi terkait olahraga tradisional. Yang proyeknya yang nomor 3 yaitu nanti proyeknya itu aktivitas peserta didik merancang membuat produk sebagai hasil belajar. Nanti ada ya program itu di program haji, panitia itu membuat produk permainan tradisional seperti itu. Selanjutnya, aku tegang banget, santai saja. Oke, selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini di sini saya bekerja sama dengan Kombel 51 yang dinamakan apa? Ini Kopi Tubruk. Kopi Tubruk, nah yang sudah ada Kopi Tubruk. Jadi untuk mensosialisasikan program ini kepada Bapak Ibu semua, dan nanti saya juga bekerja sama dengan lintas guru PJOK. Mungkin tidak hanya guru PJOK yang terlibat, tetapi nanti ada pihak kesiswaan. Tentunya di pihak kesiswaan ini dari berbagai latar belakang latar belakang pembelajaran yang berbeda gitu ya di kesiswaan itu. Nah, program yang dibuat ini merupakan co-kurikuler ya, co-kurikuler. Jadi di bukan intrakurikuler ya, tapi di co-kurikuler seperti proyek P5 seperti itu ya programnya. Menjadi upaya untuk mewadahi potensi peserta didik dalam bidang olahraga tradisional. Ternyata sekarang olahraga tradisional juga mulai dilirik ya Bapak Ibu. Sudah ada kejuaraannya dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat provinsi itu sudah ada, dan nilai untuk kejapresnya itu sama dengan O2S juga sama. Cuma yang penyelenggaranya itu biasanya diskorat ya, bukan penyelenggaraan. Nah, nanti untuk strukturnya yang menjadi penanggung jawab adalah Ibu Kepala Sekolah, kemudian koordinatornya itu pihak kesiswaan SMP Negeri 51, ketua pelaksananya dari guru PJOK, saya sendiri, kemudian panitianya nanti yang menjadi panitia adalah OSIS SMP Negeri 51 Bandung, dan perwakilan 1 peserta didik dari setiap kelasnya. Jadi bedanya kalau orang seperti biasa yang sudah laksanakan itu hanya dari OSIS, nah saya di sini mencoba pengen ada dari setiap kelas itu untuk regenerasi, mungkinnya untuk supaya ada pengalaman. Jadi ada ada perwakilan dari setiap kelas untuk menjadi panitianya. Untuk peserta itu seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Nah, KBS yang
menjadi fasilitator. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah, ya, komunitas belajar sekolah menjadi fasilitator atau fasilitas ya untuk komunitas belajar, yaitu tadi Kopi2 Group yang terdiri dari guru-guru, semua guru-guru bidang studi dan tas SMP Negeri 51 Kota Bandung. Itu next. Kapasitas yang dimiliki ini adalah aset ya, aset yang dimiliki dari SMP Negeri 51 Bandung yang menunjang untuk program saya seperti itu ya, program ini. Yang pertama ada aset ya, aset manusianya. Aset manusianya adalah yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional tentunya sesuai dengan kualifikasi akademik. Yang nomor dua adalah peserta didik yang berjumlah kurang lebih 1.060 laki-laki dan perempuan. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai minat bakatnya di bidang olahraga tradisional dan sebagian menjadi penonton juga nanti ya ketika teman sedang bertanya. Kemudian juga aset manusianya ada OSIS, istilahnya organisasi intrasekolah yang berjumlah kurang lebih 125 siswa dan perwakilan satu orang siswa dari masing-masing kelas menjadi panitia pelaksana, wasit juga ofisial. Itu next. Nah, ada lagi yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik yang menunjang di SMP Negeri 51 terhadap program-program ini. Yang pertama adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi beberapa lapangan cabang olahraga tradisional nantinya. Kemudian ada juga alat-alat olahraga tradisional yang sudah ada di kita, yaitu ada lari balok, kita sudah punya, egram juga kita sudah punya, bakyak juga sudah punya, gasing kita juga sudah punya, alhamdulillah tinggal dimanfaatkan saja. Yang ketiga, aset lingkungannya. Nah, sekolah memiliki lingkungan yang mendukung terhadap kegiatan, yaitu berdekatan dengan Taman Cipol ya, Cipaung Palang Hijau yang di sana. Nah, itu yang bisa dijadikan tempat salah satu cabur yang diselenggarakan, yaitu penyelenggaranya olahraga tradisional. Ya, salah satu cabur kita bisa memanfaatkan aset lingkungan untuk venue salah satu cabur olahraga tradisional yang akan dilaksanakan. Oke, bagus. Selanjutnya, nanti apa sih rencana evaluasinya terhadap anak-anak? Yang pertama, satu, nanti akan dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh, dilaksanakan setelah pelaksanaan. Setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang sudah ditingkatkan, apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid berupa pesiku, isyarat, dan wawancara. Nomor duanya, mendokumentasikan proses kegiatan program higienis peserta didik berupa video, foto, kemudian membuat vlog. Nomor tiga, yaitu mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim. Next. Nah, ada kemungkinan tantangan nih ketika nanti program ini digulirkan. Apa sih tantangannya? Yang pertama ada cuaca, tentunya karena lapangan kita masih terbuka, jadi mungkin tantangan cuaca panas dan hujan itu bisa menjadi tantangan terselenggaranya acara ini. Kegiatan bisa ditunda atau diganti hari lain. Tantangan yang kedua, ada kemungkinan kegiatan sekolah yang berbarengan, ya, karena di acara tersebut ada mungkin kegiatan sekolah yang berbarengan. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap peserta didik. Kapan timelinenya Ibu dan Bapak semua? Yaitu nanti rencananya program ini akan dilaksanakan pada pengganti porak, yang porak kita sukanya biasanya di bola voli ya, dengan game online. Nah, saya sudah berbicara dengan Bu Aisyah selaku ketua kesiswaan, lokasi kesiswaan, nanti voli dan game online-nya yang sudah kita laksanakan diganti menjadi program ini supaya lebih menang seperti itu. Jadi biasanya nanti di awal dari akhir semester 1 kita minggu kedua mungkin di bulan Desember 2024 di jeda pembelajaran sebelum pembagian rapor. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih.
Bapak dan Ibu, mungkin tidak jelas ya yang saya sampaikan. Maka kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini jangankan Bapak dan Ibu ya, saya sendiri pun tentang SEM ini baru mempelajarinya di kegiatan PKB ini ya, program pengembangan guru, bahwa ternyata yang selama ini kita lakukan yang sudah berjalan itu ada ilmunya gitu ya Bapak dan Ibu, tidak